Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9 yang berada di rumah. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari sorof. Akan tetapi kita pada kali ini mengulang pelajaran kelas 7, kelas 8 secara singkat. Kita awali dengan apa itu ilmu sorof. Ilmu sorof adalah mengubah suatu asal dari bentuk ke bentuk yang lain untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Kita contohkan pada contoh beroba. Ini artinya sudah memukul. Sudah memukul. Kalau kita ingin menghendaki makna sedang memukul, maka kita rubah menjadi bentuk yadribu. Inilah yang dinamakan sorof. Kalau kita inginkan makna orang yang memukul, maka kita rubah menjadi doribun. Ini pengertian ilmu sorof. Dalam kerangka ilmu sorof, biasanya kita bahas dengan fiil. Fiil nanti ada yang sulasi, ada yang rubai. Masing-masing dari sulasi dan rubai ini ada yang mujarrad, ada yang mazid. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad artinya disepikan dari tambahan. Kalau mazid sudah ada tambahan. Contoh kalau tadi kita contohkan nasoro, belum ada tambahan, ini namanya mujarrad. Kalau sudah ada tambahan tasdidnya nasoro, maka dimasukkan dalam kategori mazid. Kalau mujarrad dalam rubai, fa'lala, 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf asli semua. Nah nanti kalau mazid berarti ditambah tak, contoh tafa'lala, ada taknya, dikategorikan fi'il rubai mazid. Masing-masing dari mujarrad dan mazid ini juga dibagi dari salim, ghairu salim. Salim, ghairu salim. Salim, ghairu salim. Artinya salim, huruf-huruf yang ada pada lafadz yang mengikuti fa'ala, kami ulangi, yang digendaki dengan salim itu artinya huruf-huruf yang mengikuti wazan fa'ala, fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya itu selamat dari huruf-huruf ilat. Kita contohkan nasoro, nun bukan huruf ilat karena yang dinamakan huruf ilat alif, terdiri dari alif, wawu, dan ya. Selama dari 3 huruf ini berarti disebut dengan salim. Ini nun bukan alif, bukan wawu, bukan ya, shod juga sama, rot juga sama. Dan nanti salim ini dibagi menjadi lagi. Salim ini dibagi menjadi ada yang bina, kita hapus. Salim disebut dengan bina salim. Salim ini ada sahih, ada mudha'af, ada mahmus. Sahih artinya fa, ain, dan lam fiilnya tidak berupa huruf ilah. Kalau mudha'af sama, hanya saja ada perbedaan antara ain dan lam ini satu jenis. Contoh madda, asalnya madada.
antara dal ain fi'il dan dal lam fi'il satu huruf atau satu jenis. Untuk mahmuz sama, fa ain lamnya tidak berubah huruf ilat, hanya saja salah satu dari fa ain lam tadi terdiri dari hamzah. Kita contohkan dalam bab pertama amala, ini ada hamzahnya. Wa ada dalam bab kedua, ini ada hamzahnya. Fa'a ada hamzahnya, ini namanya mahmuz. Sekarang yang ghairu salim. Ghairu salim sama ada 3. Ada misal, ada ajwaf, ada nafis, satu lagi ada lafif. Misal artinya fa fi'ilnya berubah huruf ilat, ajwaf artinya ain fi'ilnya berubah huruf ilat, naqis artinya lam fi'ilnya berubah huruf ilat, lafif ini ada 2, mafruq dan makrun. Mafruq artinya fa dan lamnya itu berubah huruf ilat. Kalau kita contohkan waqo, wawu dan ya. Kalau makrun ain dan lamnya berubah huruf ilat. Contoh syawa, ini wawu dan ya, ini berubah huruf ilat. Nah, nanti ajwab ini dibagi menjadi 2, misal 2, naqis 2, gara-gara ada misal wawi, ada ya'i. Wawi, ya'i. Kalau memang huruf ilatnya wawu dinamakan misal wawi, kalau ya berubah dinamakan misal ya'i. Ini semua pembagian kerangka ilmu shorof melihat dari sisi huruf-hurufnya. Kalau kita melihat objeknya maka terbagi menjadi 2, ada yang muta'addi, ada yang lazim. Muta'addi akhirnya artinya membutuhkan maf'ul bih. Kita contohkan nasoro zaitun amron. Nasoro artinya menolong, zaitun siapa Zaid, siapa yang ditolong oleh Zaid, membutuhkan amron yaitu amr. Kalau lazim ini tidak butuh. Contoh dohika, tertawa zaitun siapa Zaid. Ini enggak butuh siapa yang ditertawai, cukup dohika zaitun Zaid tertawa. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita mengulangi pelajaran-pelajaran yang ada di kelas 7 dan kelas 8 secara singkat. Semoga kalian mengingatnya dan nanti menjadi dasar dalam pengajaran, dalam pelajaran di kelas 9. Dari kami, semoga kalian semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.